Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 2106033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proses menganalisis regresi terhadap dua variabel, yaitu variabel dependen yang kita tulis dengan Y, variabel independen yang kita sebut dengan X. Sebelum kita analisis regresi ini akan kita lakukan menggunakan aplikasi eFuse 12. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita sudah memiliki data yang akan kita gunakan dalam analisis tersebut. Seperti yang pada contoh yang ada di layar, data yang akan saya gunakan adalah data ekspor kayu manis sebagai data dependennya dari tahun 1989 sampai tahun 2015. Sedangkan variabel independennya ada PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, dan produksi kayu manis Indonesia. Pada analisis regresi ini kita akan melihat bagaimana keterkaitan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Langsung saja kita buka aplikasi eFuse 12. Langkah pertama kita akan create a new file log-nya. Nah, sebelum kita mulai masuki data, pada eFuse ini terdapat tiga jenis data yang dapat kita masukkan. Yang pertama, data regular frekuensi, kita ada data time series, cross section, dan data panel. Karena karena pada contoh saat ini kita menggunakan data time series, maka kita akan menggunakan workspace struktur tipenya kita gunakan date regular frequency. Pada frekuensi atau date specification-nya, karena jenis data frekuensinya adalah data tahunan, maka kita pilih start date. Karena data tadi diawali tahun 1989, maka kita tulis 1989 sampai 2018. Foto. Baik, untuk tipenya kita memilih date regular frequency karena kita menggunakan data panel atau data tahunan, dan frekuensinya kita pilih annual. Pada start date kita isi dengan tahun 1989 dan end date-nya 2018 karena data yang ada pada Excel contoh kita dimulai dari tahun 1989. Oke, kita langsung oke kan. Langkah selanjutnya kita harus mengisi data yang terlebih dahulu. Untuk langkah cepatnya kita pilih quick, pilih empty group, langsung saja kita copy pada file Excel-nya. Sekarang tugas kita hanya mengganti tulisan seriesnya menjadi yang pertama Y, X1, X2, X3, dan X4. Yang di grup 1. Setelah data yang sudah kita susun, ada Y, X1, X2, X3, dan X4 seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi pengaruh variabel X terhadap Y. Kita pilih menu quick, pilih estimate equation. Pada specification-nya kita isi dengan variabel Y, C, X1, X2, X3, dan X4. Nah, dan ini adalah
tampilan dari output dari hasil regresi kita yang pertama. Namun hasil ini belum bisa kita interpretasikan atau kita analogikan dan maknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Uji uji asumsi klasik ini pun terdiri dari beberapa uji asumsi. Yang pertama, uji asumsi normalitas, uji multikoleonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Supaya hasil outputnya tidak berubah, kita klik freeze dan kita ubah namanya menjadi sebelum asumsi klasik. Oke, jika sudah kita close ini. Selanjutnya kita akan memulai uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah nilai residual memenuhi standarisasi pada model regresi itu dan berdistribusi normal atau tidak normal. Nilai residual berdistribusi normal jika residual mendekati nilai rata-rata dari hasilnya. Pertama, kita pilih view. Kita pilih residual diagnostik. Pada residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Dan seperti ini adalah hasil dari uji normalitas. Dapat kita lihat, probabilitas yang dihasilkan besar dari alfa 0,05. Berarti terdistribusi normal dan asumsi klasik tentang penormalan terpenuhi karena nilai probabilitasnya atau alfa besar dari alfa 0,05. Supaya hasilnya tidak berubah sama seperti yang tadi, kita tuliskan. Yang kedua, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebasnya. Dan jika ada, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walau R tinggi dengan metode yang akan kita gunakan adalah metode VIF, yaitu varian inflasi vektor. Pertama kita pilih view. Residual diagnostic. Dan kita pilih bagian variance inflation factor. Dapat kita lihat dan ini adalah hasil output dari metode VIF, yaitu variance inflation factor. Dapat kita lihat nilai X3 dan X4 itu kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas untuk X3 dan X4 karena nilainya kecil dari 10. Pada bagian centered yang X1 dan X2 terjadi gejala multikolinearitas karena nilai X-nya besar dari 10. Kita freeze dulu supaya hasilnya berubah.
Selanjutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan pada uji heteroskedastisitas ini. Ya, pada uji heteroskedastisitas kita akan menggunakan metode Glatzer. Langsung saja kita pilih view, residual diagnostic, kita pilih heteroskedastisitas. Pada test type-nya, karena kita menggunakan metode Glatzer, kita langsung pilih saja Glatzer. Dan oke. Dan ini adalah output dari metode Glatzer pada heteroskedastisitas. Cara memaknainya, jika probabilitas besar dari nilai alfa 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti yang kita lihat, nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa 0,5, uji heteroskedastisitas tidak terjadi. Sebelum kita keluarkan, kita freeze terlebih dahulu supaya nilainya atau outputnya tidak berubah. Dan yang terakhir kita akan melakukan uji korelasi, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara anggota data yang diuraikan menurut waktu, karena kita menggunakan data uh, time series. Dan uji autokorelasi ini juga hanya bisa dilakukan pada data time series. Yang pertama kita pilih view, seperti yang tadi, residual diagnostic. Kita pilih serial correlation. Kita oke kan? Nah, dan ini adalah hasil output dari uji autokorelasi. Dapat kita lihat probabilitas besar dari 0,05 atau nilai alfa 0,5, sehingga pada regresi kita terbebas dari autokorelasi. Dan dapat kita lihat untuk beberapa variabel kita belum terbebas dari multikolonialitas. Dan cara untuk membebaskan data ini dari multikolonialitas ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memperbesar jenis sampelnya. Yang kedua, kita bisa menghilangkan salah satu atau beberapa variabel bebasnya. Yang ketiga, kita bisa menggabungkan data variabelnya. Dan yang keempat, kita bisa mengubah atau mentransformasikan datanya. Kita simpan terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.